Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih karunia. Hari ini kita datang dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat-Nya. Kita datang bukan hanya untuk beribadah seperti biasa, tetapi untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Pada pagi hari ini, di hari yang istimewa ini, karena kita juga mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, mengingat kasih-Nya yang begitu besar oleh tubuh dan darahnya yang dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita dan rendahkan diri kita. Mari kita sambut karya Roh Kudus dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, sebab Tuhan berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Berpuji, beri hormat. Mari kita menyatakan syukur kita. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing. Katakan beri hormat, beri hormat bagi Yesus yang dulu kita berkuasa, berkuasa.
dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari Tuhan. Kiranya Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kami dan pulihkan kami, agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati rangkaian ibadah ini dalam hingga harinya, biar nama setia dimuliakan Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang baru saudara untuk bangkit berdiri kembali. Saudara-saudari, kita bersyukur ya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kita telah mengaku dosa-dosa kita dan kita percaya di dalam Tuhan, di dalam Dia kita diampuni. Amin. Maka dari itu kita ucapkan bersama-sama suatu ayat di dalam Roma 3 ayat 23 ayat sampai 24. Mari bersama kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri kita dan katakan damai Kristus besertamu. Ayo, mari kita menaikkan pujian kembali kepada Tuhan yang mengatakan Tuhan yang benar. Mari kita berikan selesai kepada Tuhan kita. So
cucu. Sebab begitu besar kasih Allah kepada kita, diberkatilah anak dan cucu kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bersama-sama kita boleh melakukan hidup ini. Kita mau terus melayani, kita mau tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersama-sama kita naikkan pujian dengan hati yang sungguh, katakan bahwa kita masih mau melayani Tuhan. Bersama-sama katakan.
kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, yang turun ke dunia di dalam diri Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kami menapaki setiap langkah hidup kami ini. Engkau beserta kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk kami boleh bersama berkumpul, bersekutu dengan saudara seiman, memuji nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Berikan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang boleh disampaikan dapat kami mengerti, terlebih kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan kemerdekaan ya, di mana Indonesia berulang tahun pada bulan Agustus nanti tanggal 17, dan dekorasinya sudah bernuansa kemerdekaan merah putih ya, menandakan 80 tahun sudah Indonesia merdeka secara status ya. Dan apakah secara kita hidup sudah merdeka? Belum ya? Siapa yang jawab belum ya? Pak Teguh ya? Jujur ya Pak ya. Merdeka itu kalau kita sudah terbebas dari yang namanya kesusahan ya. Iya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, semoga kita merdeka sejati gitu ya. Yang penting kita sudah merdeka di dalam Kristus Yesus ya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama akan belajar kembali firman Tuhan. Hari ini kita akan membuka Injil Lukas pasal 12, melanjutkan dari bacaan minggu lalu. Kita sedang fokus di Injil Lukas, dan bacaan leksionari minggu ini diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai yang ke-21. Nanti saya rindu kita semua berganti-ganti yang membacanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Kaya yang Bodoh. Saya membaca dari ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, dan engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kaya di hadapan Allah, itu adalah tema kita pada pagi hari ini. Menjadi kaya di hadapan Allah. Ketika kita merenungkan tema ini, kita mungkin teringat dengan lagunya Joshua. Andai aku jadi kaya, punya uang berjuta-juta, kan ku beli apa? Gitar apa ya? Untuk pengamen seterusnya itu. Joshua berkata demikian, andai aku jadi kaya, punya uang berjuta-juta. Mungkin kita juga sering berkata seperti itu ya Bapak Saudara ya. Andai aku jadi kaya, punya uang berjuta-juta, aku bisa membeli apa yang aku mau. Aku bisa memberi kepada fakir miskin dan semua orang, ya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberikan pertanyaan, ketika saya tanya coba, Bapak Ibu Saudara pilih menjadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, nggak perlu ditanya itu. Ngapain tanya gitu, sudah tahu jawabannya. Semua orang ingin menjadi kaya. Tetapi sekaya apa Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya. Nah, setiap orang itu standarnya berbeda-beda, betul? Ada orang yang aku cukup lah kalau punya uang berapa tuh? 100 juta gitu. Itu udah cukup buat aku. Besukih gitu lah. Punya uang di rekening 100 juta. Ada orang seperti itu. Kira-kira ada Bapak Saudara? Ada ya. 100 juta atau 1 M. 500 juta baiklah wis ya. Lalu ada orang yang memiliki standar, wah, aku cukup punya rumah, punya mobil, punya motor, ya. Itu ya uang juga ya. Punya mobil, mau rumah, di garasi ada mobil, ada motor, itu sudah cukup buat aku. Itu kaya sudah menurutku. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara kira-kira? Ada gitu, saya juga kepengen gitu. Amin ya. Nah, lalu juga ada orang yang memiliki standar kekayaan, aku cukup punya sawah, punya tanah, aset di mana-mana. Nah, ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ada. Bagaimana mengumpulkan aset untuk simpanan masa depan gitu. Dan semoga kita diberikan kesempatan untuk mewujudkannya. Amin. Ya, walaupun masih OTW ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Amin, nanti bakal terwujud. Nah, amin, amin yang paling serius katanya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, semua orang ingin kaya. Tidak ada orang ingin miskin. Karena ketika orang itu miskin, maka kita akan merasa ada ketimpangan, kecemburuan terhadap yang kaya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam dunia ini, kehidupan kita ini, kehidupan sehari-hari, kita sering melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada yang namanya ketimpangan atau kesenjangan sosial Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, seorang pemikir ya, Karl Marx, filsuf dan ekonom Jerman itu berkata begini di dalam bukunya Das Kapital dalam bahasa Jerman ini ya Bapak Ibu. The rich get richer,
and the poor get poorer. Apa itu? Artinya buh lah ya. Seorang kaya semakin kaya, tetapi seorang miskin semakin miskin. Karl Marx berbicara demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya memperhatikan di Indonesia saja lah, di sekitar kita itu, bagaimana orang-orang kapitalis ini. Kapitalis itu apa? Orang yang punya modal usaha gitu. Kapitalis namanya. Bagaimana orang ini mencari keuntungan laba sebesar-besarnya. Kalau kapitalisme itu sistem yang bagaimana membuat ekonomi itu berjalan dan tidak peduli dengan rakyat yang menjadi korbannya begitu. Kapitalisme. Kalau kapitalis orangnya. Nah, Karl Marx ini salah seorang yang sangat menentang kapitalisme ini. Dia sampai berkata, orang kaya semakin kaya, tetapi orang miskin semakin miskin. Nanti kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga ada video yang mana sangat menggambarkan daripada kesenjangan sosial. Bisa dibantu klik ya sekali. Orang-orang sedang renang di atas hotel dan ada anak-anak yang renang di dalam Bapak Ibu Saudara, kubangan ya. Video ini sempat viral di Instagram ya. Betul ya? Mungkin yang mengikuti bisa pernah lihat kesenjangan sosial ini lagi ramai. Ada orang yang bisa mandi di atas hotel ya, rooftop, tetapi di sisi yang lain ada orang-orang yang mandi di kubangan air ya, di panceran gitu ya, belet gitu, air belet gitu. Ini menunjukkan bagaimana kesenjangan sosial itu memang ada, Bapak Ibu Saudara, dan kita memang melihat sungguh sangat membuat hati kita itu tersentuh, Bapak Ibu Saudara. Kesenjangan sosial memang masih ada. Nah, saya juga tertarik ketika melihat sebuah postingan, yaitu oleh di Instagramnya namanya Doni Taekyang, dan sempat saya repost juga di IG, di story. Bagaimana orang ini berkata, menurut Bapak Doni Taekyang ini ya, aset kapitalis yaitu adalah orang miskin ternyata. Bukan emas, bukan uang ya, zaman sekarang apalagi ya, katanya ayo tarik uang kita dari bank rame-rame, betul Bapak Ibu? Iya, rame ya. Karena nanti akan ada suatu masa di mana internet, listrik itu shutdown, dimatikan. Jadi kita kebingungan gitu, katanya mungkin kita harus tarik uang kita perbanyak emas kita ya, harta kita itu ya, kita beralih ke sektor pertanian, katanya ada ramalan seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan ya kemungkinan ya bisa jadi suatu saat ketika kita sudah terlena oleh HP, segala sesuatunya serba digital, ketika dimatikan kita akan kelabakan. Ya masuk akal juga sih gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Doni Taekyang ini menarik sekali berkata, aset kapitalis yaitu orang miskin. Kenapa orang miskin, Bapak Ibu? Dijelaskan oleh Bapak Doni Taekyang ini, orang kapitalis, orang yang punya kuasa, orang yang punya modal ini, dia menciptakan sebuah sistem bagaimana kita pernah makan itu Bapak Ibu Saudara, makanan cepat saji, contohnya burger ya. Sekarang burger berapa harganya? Murah kan? Paling berapa? 10.000, 15.000 saya sudah dapat ya. Jangan kita pikir itu ketika kita makan burger, makan junk food ya, makanan cepat saji yang lainnya itu karena keinginan kita, enggak. Mengapa orang-orang kapitalis membuat sebuah sistem, bikinlah makanan yang murah, enak ya, maka orang-orang tentu banyak yang mau beli, betul Bapak Ibu Saudara?
Betul ya. Akhirnya kita beli makanan, kita tahu lah, udah tahu sering kita beli, saya juga sering beli, saya juga baru nyadar beli makanan murah, enak, tetapi berujung kepada sakit. Sehingga banyak orang yang saya juga waktu ke rumah sakit loh, ini anak-anak masih muda umur 27 tahun sudah cuci darah karena ginjalnya rusak. Ditanya kenapa, kok bisa sampai gini sih gitu. Aku sering minum minuman itu kemasan gitu, makanya makanan cepat saji gitu. Oh gitu. Nah, orang-orang kapitalis ini membuat sebuah sistem bagaimana makanan yang murah nanti dibeli, nanti sakit. Orang kapitalis ini juga sudah menyiapkan obatnya, ya. Dan obatnya juga kalau dikonsumsi terus-menerus ginjalnya yang rusak, akhirnya harus di rumah sakit. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang kaya ini semakin kaya. Betul tadi kata kalimat tadi, orang kaya semakin kaya karena diuntungkan dari usaha makanan, obat, rumah sakit. Sehingga orang yang menengah ke bawah yang mengikuti sistem ini akan semakin miskin, nggak ada daya. Karena uangnya habis buat makan tadi, akhirnya sakit, harus berobat, perawatan. Begitu Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya bisa menjadi KO gitu loh. Maka menjadi benar kata Karl tadi, seorang kaya semakin kaya, ya, orang miskin semakin miskin. Dan saya juga pernah melihat di sebuah postingan Bapak Ibu, bagaimana ya entah konspirasi atau benar ya, pendidikan itu, sistem pendidikan kita juga bagaimana mencetak pekerja-pekerja, siswa yang namanya apa? Patuh ya, kamu harus patuh kepada gurumu, patuh kepada bosmu, sehingga kita dicetak menjadi pekerja. Nah kita tahu pekerja juga bayarannya segitu-segitu aja ya. Kita tidak diajarkan untuk menjadi pemikir. Pemikiran kita dibatasi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita sulit berkembang dan kita ya di situ-situ aja. Dan orang-orang yang di atas yang kapitalis, mereka semakin kaya. Saya bukan ahli di dalam bidang itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma membagikan aja. Ternyata ada hal semacam itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ya tadi, orang kaya semakin kaya, tapi orang miskin semakin miskin. Ini menjadikan kesenjangan sosial yang begitu jelas Bapak Ibu Saudara. Nah, maka apa yang kita lakukan ya, kita mulailah pesan saya mungkin ya, mengupayakan makanan yang sehat, hidup sehat, berdikari ya. Kita harus kreatif Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu tergantung dengan separuh hidup kita berada dalam digital gitu, jangan. Dan kita harus mandiri juga. Ini mungkin pesan sedikit ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali di dalam bacaan kita tadi, di dalam Injil Lukas, yang mana dilatar belakangi oleh orang kaya yang memohon bantuan kepada Tuhan Yesus supaya saudaranya itu membagi warisan. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ada seorang bertanya, memohon pertolongan pada Tuhan Yesus supaya saudaranya itu bagi-bagi warisan loh gitu. Nah, salah satu tugas Yesus kan rabi saat itu ya Bapak Ibu Saudara, adalah memberikan solusi, membantu umat ya ketika ada permasalahan. Seharusnya Yesus mau memberikan, menjadi penengah antara orang ini dengan saudaranya supaya mau membagi warisannya. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus tidak mau. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantaran atas kamu? Tuhan Yesus berpesan apa? Waspadalah, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhan Yesus mengingatkan seperti itu, waspadalah terhadap ketamakan. Kalau begitu berarti nggak boleh punya uang, mencari mengusahakan ekonomi, keuangan, nggak boleh. Ya boleh, tetapi Tuhan Yesus memberi pesan di sini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Apalagi ini soal warisan. Warisan itu cenderung bisa membuat saudara menjadi musuh. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, waspadalah terhadap ketamakan, kerakusan, karena hidup kita itu tidak tergantung dari yang namanya kekayaan. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan orang kaya yang bodoh. Di ayat 16, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya meneliti bahasa asli ya, bahasa Yunani yang dipakai di ayat ini, tanah itu bukan sekedar tanah biasa. Kalau kita kan di sini punya tanah berapa ubin gitu Bapak Ibu Saudara ya, ada berapa ubin atau berapa hektar. Nah, kata yang dipakai itu kora. Kora itu apa? Itu adalah sebuah negeri. Bisa diartikan orang ini orang kaya yang memiliki tanah sekabupaten. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sekabupaten Purbalingga ini, dari sana, dari Pratin sampai ke mana itu, arah Banjarnegara misal ya, satu kabupaten ini loh Bapak Ibu, bukan main kayanya ya. Maka hasil gandumnya, hasil panennya pasti berlimpah-limpah. Betul Bapak Ibu Saudara? Banyak banget, sangat kaya, satu kabupaten, bayangin. Tetapi orang kaya ini di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu hanya mementingkan lumbungku saja, lumbungnya tok sing dipentingna, tidak pernah memikirkan orang-orang di sekitarnya, pekerjanya, buruhnya, eksploitasi tanah, serakah. Nah, kita melihat di dalam perumpamaan ini, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Udah saking banyaknya sampai bingung, maka dia punya ide. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tenanglah, jiwaku aman, hartaku wis oke, nggak perlu khawatir lagi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Orang kaya yang hanya memikirkan kepentingan dirinya saja, memperkaya diri, serakah, dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga tertarik ketika meneliti di dalam bahasa asli yang dipakai di ayat 20. Salah seorang bisa tolong membacakan ya, teman-teman remaja bisa tolong membacakan Lukas 12 ayat 20 ya. Ya, ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Amin. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Kira-kira siapa yang mengambil Bapak Ibu Saudara? Siapa yang mengambil jiwanya ini? Jiwa orang kaya ini dalam perumpamaan ini? Ya Tuhan lah ya, atau malaikat pencabut nyawa. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, ketika
saya melihat bahasa aslinya ternyata ada sedikit kesalahan penerjemahan, jadi agak kurang tepat artinya Bapak Ibu Saudara. Ya memang penafsir memakai sebuah tafsiran ya yang mengambil ya Allah gitu, mengambil jiwanya gitu. Tetapi ketika saya melihat di dalam bahasa aslinya itu kata yang dipakai itu kan di sini diambil ya Bapak Ibu Saudara ya. Jiwamu akan diambil. Padahal di dalam bahasa aslinya itu seperti tertera di layar kita baca apa? Apai tausin. Apa itu apai tausin? Nah, bahasa aslinya ini apai tausin itu berarti aktif dan jamak. Jadi kalau diambil itu kan pasif ya Bapak Ibu Saudara. Diambil pasif. Tetapi ini ternyata bahasa aslinya itu apai tausin artinya apa? Mereka akan mengambil, menuntut gitu. Jadi bahasa aslinya seperti itu, apai tausin, aktif dan jamak. Nah, maka seharusnya yang benar kayak gini. Hai orang bodoh, pada malam ini juga mereka akan mengambil jiwamu. Seharusnya yang benar seperti ini. Ya namanya manusia menerjemahkan juga kadang-kadang mungkin kekurangan arti gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena di Alkitab kita diambil ya. Tetapi kita akhirnya melihat bahasa aslinya apai tausin, yaitu orang ini, orang bodoh pada malam ini juga mereka akan mengambil jiwamu. Mereka itu jamak ya Bapak Ibu ya, banyak ya. Nah yang menjadi pertanyaan, siapa mereka ini? Siapa mereka ini yang akan mengambil jiwamu ini? Mungkin dalam sejarah penafsiran memang ditafsirkan Allah sendiri atau agen-agen Allah, malaikat itu gemeruduk gitu ya, mengambil jiwa ini. Tapi kita akan melakukan dua pendekatan Bapak Ibu Saudara. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan sejarah. Ternyata pada tahun 66 Masehi atau 36 tahun setelah Yesus menceritakan perumpamaan ini, ada yang namanya the first Jewish revolt, pemberontakan Yahudi. Di dalam bukunya Jesus and the Spiral of Violence dari seorang tokoh terkenal bernama Richard Horsley, dia mengatakan kenapa ada pemberontakan ini, pemberontakan petani, karena akar utamanya adalah penderitaan ekonomi rakyat kecil, sehingga orang-orang ini, petani ini, mereka geram dengan tuan tanah ini, dengan segala eksploitasi ya. Dia hanya memperkaya diri. Bagaimana kamu berkata lumbungku banyak, tetapi di satu sisi para buruh petani ini tidak mempunyai apa-apa, bahkan harus menggadaikan tanahnya, sehingga ada kecemburuan sosial, ketimpangan sosial. Maka orang-orang ini merebut apa yang jadi haknya gitu. Jadi ada sebuah kecemburuan, mereka akhirnya pemberontak dan akhirnya tuan tanah ini tunggang langgang lari. Ini berbicara tentang adanya ketidaktenangan. Ketika seseorang hanya memikirkan harta saja, harta, tapi tidak memikirkan sesamanya, apalagi memikirkan Tuhan, Bapak Ibu, maka tidak tenang jadinya. Memang ini terjadi. Orang-orang petani ini, kaum buruh memberontak kepada orang-orang kaya ini, tuan tanah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat bahwa kesenjangan di negeri itu begitu banyak ya Bapak Ibu Saudara ya. Di negeri kita sendiri kita melihat, kita disodori ya,
bermacam-macam berita bagaimana koruptor itu terus merajalela, yang korupsi ada saja ya. Betul Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita melihat pejabat-pejabat yang gajinya sih kecil, tetapi tunjangannya gitu sampai katanya hampir pendapatannya itu per bulan sampai ratusan juta, bahkan ada yang komisaris apa itu ya, Pertamina ya, gajian per bulannya hampir 1 M ya. Itu apa ini tidak membuat iri ya orang-orang yang ya mungkin tiap bulannya gajinya pas-pasan UMR. Tentu ini menjadi sebuah kesenjangan. Bagaimana ada orang yang kaya semakin kaya dengan mengandalkan berbagai macam cara korupsi ya. Tapi ada orang yang hari ini saja bingung mau makan apa gitu. Sungguh sangat miris Bapak Ibu. Kita melihat orang dalam ya, fenomena ordal ya, jadi pejabat dengan bantuan orang dalam. Nah kita yang berusaha mati-matian jalur murni akan kalah sama yang namanya ordal. Itu juga menjadikan kita berpikir, kok nggak adil ya, jadi kesenjangan sosial lagi. Nah orang-orang kapitalis ini tadi yang hanya memikirkan bagaimana aku untung, tidak peduli dengan rakyat gitu. Kesenjangan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini terjadi di dalam keluarga kita misalnya? Yang magrong-magrong, ada yang minggring ya. Yang magrong-magrong akan berkata kepada yang minggring-minggring, dia sudah bolak-balik aku tolongin. Dia nggak ada rasa bersyukurnya, nggak ada rasa terima kasihnya. Yang minggring-minggring berkata, yang magrong-magrong pelit. Bukankah benar Bapak Ibu? Benar ya? Benar. Kesenjangan di dalam keluarga, hubungan keluarga dengan keluarga besar kita, bisa jadi kita mengalami seperti ini. Yang magrong-magrong dan yang minggring-minggring ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kesenjangan sudah masuk di dalam segala aspek, bahkan di dalam keluarga pun sudah masuk, menimbulkan keirian gitu. Kenakalan remaja, kita mungkin melihat kok anak ini seperti tidak diurus, tidak punya tata krama, urakan. Kita dengan mudah menilai begitu, tetapi tidak merasakan bahwa kenapa anak ini menjadi seperti ini. Karena anak ini harus menopang kehidupannya sendiri. Orang tuanya harus pergi jauh untuk mungkin mengusahakan ekonomi untuk anaknya. Ibunya, orang tuanya tidak selalu bersama dengan dia. Lalu kita mungkin dibandingkan dengan anak yang 24 jam dipantau oleh orang tuanya. Maka ini ada kesenjangan sosial, bagaimana anak menjadi nakal karena tidak dididik orang tuanya, padahal orang tuanya harus mencari uang untuk mensejahterakan anaknya. Mereka akan mengambil, merebut paksa, maka ada ketidaktenangan. Ini kalau kita memakai pendekatan sejarah ya Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir kita memakai pendekatan psikologis. Nah tadi kan kita bertanya siapakah mereka itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang mereka itu adalah harta orang itu sendiri. Keserakahan membuat orang tidak memiliki kekayaan, tetapi justru kekayaan, harta mereka itu yang mengendalikan mereka. Kekayaan ini yang mengendalikan mereka. Apakah kita dikendalikan oleh harta, oleh validasi? Oh ini loh, aku itu loh, sekarang sudah sukses begitu. Atau justru kita
ya santai saja, mau penghasilan bertambah, usaha sukses, kita biasa saja, justru malah membantu, atau hanya mungkin kita itu mengharapkan validasi, oh kamu tuh sekarang hebat ya, sukses gitu. Hati-hati kalau kita sudah motivasinya ingin divalidasi itu melulu, itu bisa jadi mereka, harta itu, kekayaan validasi itu yang mengendalikan kita. Bapak Ibu Saudara pernah, pernah ya, kita memegang ini ya, HP ya, kita memegang HP. Ada saatnya nggak dalam sehari itu nggak megang HP blast gitu. Kalau lagi di cas itu kan berapa jam lah ya. Iya, tapi dalam sehari pasti ada megang HP-nya ya. Ya balas chatting ya, grup ya, posting gitu ya. Karena kita sudah sangat dekat dengan HP ini gitu. Nah pertanyaannya, kita yang mengendalikan ini atau kita yang dikendalikan HP ini? Mungkin kalau HP, sekarang kan kita kalau HP kita ketinggalan, aduh, HP-nya ketinggalan, mau ngasih WA piye gitu. HP ini sekarang belahan jiwaku gitu. Tanpa HP ini jendela dunia. Kalau dulu buku jendela dunia, sekarang HP jendela dunia gitu. Pertanyaannya, kita yang mengendalikan atau justru kita yang dikendalikan gitu. Bagaimana setiap hari kita hanya HP saja ini kan pegang gitu loh. Ininya nggak pernah dipegang ya. Ini kan sudah usang gitu ya. Sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Sekarang yang relevan ini ya, iya gitu. Ini yang mengendalikan atau ini yang mengendalikan? Seharusnya ini ya, Tuhan yang firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, maka pesan dari bacaan kita hari ini, Lukas ini 12. Tuhan berkata di akhir, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita harus kaya di hadapan Allah. Mungkin harta kita tidak banyak, kita tidak sekaya orang-orang miliarder di luar sana, tetapi kita setidaknya kaya di hadapan Allah. Berapapun berkat kita kelola dengan baik, dengan bijaksana, tebar kebaikan di mana saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita masih bisa makan saja, itu kita termasuknya ya kaya lah ya gitu ya. Banyak di luar sana yang tidak bisa makan, tidur pun di emperan. Maka hari ini kita diingatkan kaya di hadapan Allah, itu berarti kita bisa mengelola berkat dengan benar. Berapapun hartanya kita kelola dengan bijaksana, tebar kebaikan. Apakah menebar kebaikan nunggu uang kita itu karung sekarung baru kita bisa menebar kebaikan? Tidak melulu soal uang, tetapi dengan perhatian-perhatian kita. Mungkin kita boleh memberi makanan, kita mendengarkan, membantu orang dalam menyelesaikan masalahnya, juga kita itu berbuat menebar kebaikan. Dan Mazmur 49 ayat 3 berkata, baik kaya maupun miskin bersama-sama. Pemazmur ingin mengingatkan kita bagaimana, ingat, baik kaya maupun miskin, Yesuslah yang terutama, bukan harta. Amin. Nah, yang terakhir ini, khotbah yang paling disukai adalah yang terakhir. Ya, kita bisa mengetes Bapak Ibu. Saya mengutip dari seorang penulis Prancis bernama André Gide. Dia menulis, you will know how much you possess or how much it possesses you by how easily you can give it away. Apa artinya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
engkau akan tahu apakah engkau memiliki sesuatu atau sesuatu itu yang memiliki engkau dengan melihat seberapa mudah engkau bisa memberikannya. Bapak Ibu bisa mencerna filosofi ini? Ketika kita ingin mengetes, kalau kita memiliki sesuatu itu atau sesuatu itu yang memiliki kita, maka ini dites dengan seberapa mudah kita bisa memberikannya kepada yang mungkin membutuhkan. Kalau kita kencang, artinya apa? Kita yang dikuasai oleh itu. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara? Maka ini yang menjadi tes. Renungkanlah di dalam diri kita. Kalau kita masih kencang, berarti kita dikendalikan gitu. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju mungkin. Ya kalau calcul ya kita nggak bijak dong bos gitu. Sudah tahu orangnya tidak amanah. Nah itu. Ya itu bijaknya kita gitu. Kita yang lebih ngerti gitu. Tetapi penulis ini Andre Gide sungguh sangat menarik dan bisa kita renungkan bagaimana kalau kita itu masih kencang, tetap berarti kita cenderung masih dikendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur, kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu melalui kisah orang kaya yang bodoh. Kami diajak untuk kaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Itulah yang terpenting. Harta memang penting, kekayaan memang penting, tetapi Tuhanlah yang lebih penting. Kaya di hadapan-Mu yang lebih penting. Maka Tuhan, pakailah kami dengan apa yang kami miliki untuk menebar kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang sudah berbangkit berdiri, marilah bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan suci atau perjamuan kudus. Kepada para petugas atau pelayan perjamuan kudus dipersilahkan maju ke depan semuanya. Mari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan makna dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di atas dunia. Roti dan anggur merupakan tanda
tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita akan sejenak mengambil waktu pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, kami memohon ampun atas segala dosa, atas segala pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh-Mu, untuk bersekutu dengan darah-Mu yang maha suci. Amin. Pelayan perjamuan, mari. Apakah Bapak Ibu sidang jemaat sudah menerima roti dan anggur semuanya? Oke, kalau belum mungkin dibagikannya, dan kalau sudah mari kita akan masuk melanjutkan. Mari kita angkatlah roti ini lebih tinggi daripada kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur bersama kepada Tuhan, dan marilah kita menyanyikan pujian doksologi, pujilah Halik semesta. Pujilah Halik semesta, sumber segala pujian, surga dan bumi puji Tuhan. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah bersekutu dengan tubuh-Mu, dan kami sudah bersekutu dengan darah-Mu. Kami sudah melakukan perjamuan suci, perjamuan kudus, di mana kami memperingati, di mana kami mengingat karya penebusan Tuhan 2025 tahun yang lalu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Oleh karena kematian-Mu, oleh karena penebusan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami manusia yang berdosa ditebus oleh Kristus. Kami ditebus oleh Engkau sendiri, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapat jaminan kekal di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, tubuh kami sehat, iman kami sehat, rohani kami sehat, dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita. Bersama kita mengumpulkan dengan diiringi pujian, bila topan keras melandai Tuhan. Bergabung bersatu.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan kami dapat berkumpul beribadah kepadamu dan kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan persembahan kami dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan memberkati tahanan yang sudah memberi, juga para pelayan yang sudah melayani. Kuatkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan di dalam kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan warta untuk sepekan. Untuk persekutuan tengah minggu, kesepakatan yang mendapat arisan jemaat diundang untuk hadir. Ibadah remaja Sabtu 9 Agustus 2025 jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan ibadah umum Minggu 10 Agustus 2025 pukul 8 pagi, Welnya Saudari Hel Mariana, singernya Bapak Widi dan Saudara Stephen, asyarnya Bapak Ibu Marsono, dan LCD-nya Saudara Ius. Lalu bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus untuk maju ke depan untuk didoakan. Kemudian ada info setelah kebaktian ini selesai, kita bersama akan memulai kocokan perdana arisan. Diharap Bapak Ibu Saudara untuk tetap di dalam gedung gereja. Selanjutnya kita berdoa sampai menerima doa berkabul Bapak Gembala. Pihak yang berulang tahun di bulan Agustus, termasuk saya. Masih ada lagi? Ini mamanya atau anaknya? Kesian. Mari kita berdoa, mendoakan ya anak-anak kita, saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus. Ada anak Kesia, ada Ibu Agustina, ada Kevin, ada saudara Age, dan termasuk hamba-Mu sendiri yang berulang tahun di bulan ini. Kami bersyukur Tuhan sepanjang 1 tahun kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh kami alami dan boleh kami rasakan. Ada banyak kesulitan, mungkin sakit tapi Tuhan sembuhkan. Ada banyak masalah yang kami hadapi tapi Tuhan tolong. Dan ada banyak sekali pergumulan tapi kami bisa lalui bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kami juga menyerahkan Tuhan di hari ulang tahun ini, kami serahkan anak Kesia, Ibu Agustina, Kevin, dan Agis, termasuk hamba kedua tangan Tuhan. Diberkatilah jasmani kami, diberkatilah rohani kami, diberkatilah Tuhan apa yang menjadi doa dan harapan kami. Kiranya umur panjang di tangan kanan kami, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Kami yang masih sekolah diberkati sekolah kami, kami yang sudah bekerja diberkati pekerjaan kami, kami yang kuliah diberkati kuliah kami. Apapun aktivitas dan kegiatan kami sepanjang tahun ini kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berkati setiap kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri dalam doa berkat, Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa dan bersyafat ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh iman, dengan hati yang penuh percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami, Engkau Allah yang menjawab setiap seruan doa kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami doakan supaya Engkau Tuhan mengerti, mengenal, menjawab setiap pergumulan-pergumulan
jemaat Purbat ini. Mereka yang dalam kesulitan, Tuhan tolong. Mereka yang dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami persoalan hidup, apapun bentuk persoalan mereka, Tuhan hadir menolong setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kuatkanlah umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mereka sedang bergumul untuk pekerjaan diberkati semuanya. Tuhan, mereka yang susah, Tuhan menghibur mereka dengan kuasa Roh Kudus, supaya mereka terus tidak tinggal di dalam duka cita. Pulihkanlah mereka yang terluka. Sekali lagi nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka yang berseru dan berharap kepadamu. Kami percaya doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Kami doakan juga Tuhan bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI dan Polri, semuanya diberkati Tuhan agar mereka menjadi pemimpin yang arif, adil, bijaksana dan amanah, tidak mengepentingkan kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. Dan kami rindu Tuhan NKRI harga mati, tetapi juga Bhinneka Tunggal Ika tetap hidup, tidak ikut mati di dalamnya. Sehingga kami sering berseru NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika ikut mati juga. Kami rindu Bhinneka Tunggal Ika juga hidup. Terima kasih Bapak juga. Bapak, kami juga berdoa untuk Tuhan Indonesia agar tidak terpuruk ekonominya. Indonesia diselamatkan Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami doakan Tuhan agar masa depan bangsa ini lebih baik. Taraf kehidupan rakyat semakin baik, semakin layak, ekonomi semakin baik, pekerjaan di Indonesia semakin baik, mencari pekerjaan semakin mudah, keamanan juga terjamin. Dan kami rindu Indonesia menjadi Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi untuk seluruh penduduk Indonesia mengalami keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan mengubahkan hati kami, ya, sebagai umat-Mu, supaya hati kami lebih peka terhadap lingkungan, lebih peka terhadap kebaikan, dan lebih peka dengan suara Roh Kudus, suara firman Tuhan setiap hari, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang bertambah usia, bertambah umur, tetapi iman dan kedewasaan rohani kami tidak mengalami pertumbuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seringkali kami mendengar firman Tuhan, seringkali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mungkin kadang kami hanya sampai di pemikiran kami, sampai di otak kami, sampai di IQ kami, sampai di pengertian kami, tetapi tidak sampai di jiwa kami, tidak sampai di sanubari kami, dan kadang juga belum sampai di dalam aplikasi kami ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Makasih Tuhan, bila kami menjadi umat yang peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi peduli kepada orang lain, peduli kepada tetangga, peduli kepada pekerjaan Tuhan, peduli kepada gereja Tuhan, peduli juga kepada sesama manusia, sehingga bukan hanya mencintai Tuhan, tetapi juga mencintai sesama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan, ajar kami, untuk kami juga Tuhan tidak terus mencintai dunia ini. Kami boleh diberkati, kami boleh punya uang, tapi kami tidak dikendalikan oleh uang, tapi kami yang mengendalikan uang. Kami boleh punya nafsu, tapi kami tidak dikendalikan oleh nafsu, tapi kami yang mengendalikan nafsu kami. Kami boleh punya banyak hal dalam dunia ini, tetapi kami yang mengendalikan, terutama firman Tuhan. Tuhan juga mengendalikan kami, sehingga kami bisa mengendalikan apa yang kami punya, apa yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan, mau menabur kebaikan dimanapun dan kapanpun, baik dalam perkataan kami, baik dalam sikap kami,
baik dalam pemberian kami, dalam ide-ide kami, dalam setiap solusi kami banyak menabur yang baik ya Tuhan. Terima kasih, ajar kami hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, sehingga itu bisa nampak dan bisa menjadi terang bagi Kristus, terang bagi dunia, terang Kristus nampak bagi dunia melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kami sebagai anak Tuhan bisa Tuhan menyatakan kasih Tuhan bagi dunia. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, doa kami yang kurang sempurna, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang di surga. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat diundang bangkit berdiri untuk kita menerima doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah kita semua akan menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.